Sesaat lagi Anda akan menyaksikan Damai Indonesiaku. Dipersembahkan oleh didukung oleh Luak hitam baru, nggak kemanisan, mantap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal haya minal iman. Wassalatu wassalamu ala rasulir rahman. Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan guru kita, Al-Ustaz Aryan Faqih, ibu-ibu dan bapak-bapak yang hadir di masjid, apa bu nama masjidnya? Anidho. Tempatnya di mana? Di mana? Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Dan pemirsa Damai Indonesiaku, pemirsa TV One dimanapun berada, semoga kita semua selalu mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tema kita hari ini insya Allah akan membahas tentang malu cerminan dari iman. Pernah kita malu? Pernah kita malu? Pernah malu-maluin? Sering. Bu, kadang-kadang malu kita saat datang ke pengajian ternyata dress code kita beda sama orang lain. Kadang kita malu. Kalau kita ke tempat undangan, ke tempat hajatan, ternyata batik kita sama persis sama batik yang dipakai oleh orang lain. Kadang malu. Bahkan ibu-ibu ada yang pulang lagi ke rumah ganti baju dulu. Saking malunya. Padahal malu yang dikonsep oleh Islam lebih dari itu. Lebih hebat daripada itu, lebih mulia daripada itu. Oleh karenanya watak malu, sifat malu Allah abadikan dalam Al-Quran. Fa'idha ja'athu ihdahuma tamsi ala istihya. Ketika salah satu daripada dua putri Nabi Shu'aib bertemu dengan Nabi Musa berjalan dalam keadaan malu. Dalam salah satu tafsir yang saya baca, tadulu hadihil ayatu ala kamilil adabi wal hayai. Ayat ini menunjukkan betapa putra beliau dari Nabi Shu'aib itu memiliki adab etika yang tinggi dan memiliki rasa malu yang tinggi. Tidak berhenti di sana. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memberikan gambaran, memberikan peringatan kepada kita, memberikan informasi kepada kita. Al-imanu bid'un wasab'una au bid'un wasituna su'batan. Iman itu cabangnya terdiri dari 67 atau daripada 63 atau 73 golongan atau cabang. Fa'abdaluha qaulul la ilaha illallah. Yang paling abdal, yang paling utama ucapan la ilaha wa adnaha imatatul tariq anil imatatul ada anit tariq, membuang duri, membuang sesuatu di jalanan. Dan ingat wal haya'u su'batun minal iman, dan malu bagian daripada iman. Oleh karenanya malu, ketika orang punya rasa malu yang tinggi, dia sedang menandakan imannya tinggi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika orang tidak punya rasa malu, maka sesungguhnya imannya sedang turun dan dia sedang merendahkan diri sendiri, baik di hadapan Allah atau di hadapan manusia. Dan yang perlu kita ingat, malu adalah budaya, tradisi yang diajarkan oleh orang tua kita dulu sejak kita kecil. Depan masjid kita tuh ada pohon mangga, betul? Ada pohon jambu, betul? Dulu saya kalau ngambil jambu depan masjid, lalu ketuan sama Pak DKM-nya nunjuk, turun, jangan diambil, itu milik bersama bukan milik kamu. Saya bukan lagi turun dari pohon jambu, Bu, menjatuhkan diri saya, lari terbirit-birit, pontang-panting. Alasannya apa? Satu, karena takut dimarahin DKM. Kedua, takut kejadian itu dibilangin sama orang tua.
Karena orang tua kita dulu bilangnya apa? Lu jangan malu-maluin gua ya. Jangan ngambil sesuatu yang bukan punya hak, yang bukan punya hak kita. Sekarang anak kecil lagi ngambil buah, lagi ngambil jambu, lagi ngambil mangga, ditunjuk sama Pak DKM, hei turun, enggak turun. Ditunjuk lagi sama Pak RT, hei turun, malah ketawa. Kata Pak RT-nya, awas, gua bilangin lu sama bapak lu, dia malah ketawa. Kenapa? Bapaknya sudah lebih atas, Pak. Sudah lebih duluan. Artinya rasa malu itu tidak lagi diajarkan. Bu, kalau anak-anak kita yang masih kecil main HP, ibu suka enggak? Demen enggak? Enggak. Pertanyaannya anak kita main HP diajarin sama siapa? Kita benci sama anak kita yang main HP, padahal mereka bisa main HP, itu diajarin sama siapa? Sama orang tuanya. Kita marahin anak kita. Nah, kamu kerjaannya tiap hari main HP, buang HP kamu. Main HP terus kamu jadi bodoh nanti. Anaknya dimarahin sama orang tuanya, nggak takut, malah ketawa-ketawa. Kenapa? Orang anaknya lagi nonton video bapaknya sedang kicau mania. Ya Allah ya Rabbana ya Karim. Jadi artinya apa? Yang harus kita ajarkan kepada generasi kita, kepada anak-anak kita, bukan hanya sekedar kita keluar dari mulut kita berbicara tentang malu. Tapi kita ajarkan bagaimana malu yang sesungguhnya kita praktikkan dalam hidup kita sehari-hari. Saya tahadus binikmat, Ramadan hampir 32 hari, saya jadwal ceramah di Jerman, itu mohon maaf. Orang Jerman bilang, susah ya katanya kalau ngobrol sama orang Indonesia. Kenapa? Karena orang Indonesia itu rasa malunya tinggi. Orang kalau main ke rumah, kalau kita ngasih kado ke orang, kado itu kan sesuatu yang baik. Tapi kado itu tidak mungkin kita buka di depan orang yang ngasih. Kenapa? Karena kalau jelek bikin malu orang tersebut, kalau bagus juga kita kadang-kadang nggak pede bukanya. Tapi di sana di Eropa orang buka kado mesti di depan wajahnya. Kenapa? Karena memang rasa malunya beda dengan kita. Dan di kita dari kecil sudah dibudayakan rasa malu. Coba seandainya orang-orang yang kaya punya rasa malu. Ketika datang Idul Adha, mereka yang mampu berkurban, pasti berkurban. Betul. Kalau musim burung, semuanya beli burung. Musim batu akik, semuanya beli batu akik. Musim kurban, semuanya beli areng. Buat bakar sate. Beli tusuknya buat tusuk sate. Yang kurbannya sama sedikit. Ini aneh nih, ada perbedaan antara kurban dengan poligami, Pak. Kalau kurban, banyak yang mampu tapi tidak mau. Kalau poligami, banyak yang mau tapi tidak mampu. Ini kan orang kalau yang kayaknya punya rasa malu, dia berkurban. Kalau sekarang para pendakwahnya, para kiainya punya rasa malu, tidak akan mungkin terdengar dalam telinga kita pelecehan seksual yang terjadi di lembaga pendidikan Islam. Betul? Kalau rasa malu terjadi pada dosen dan mahasiswa, maka tidak mungkin terjadi apa? Tindakan asusila di kampus. Kalau rasa malu terjadi, kalau rasa malu ada pada pejabat kita, maka pejabat kita tidak mungkin membuat kebijakan sebagaimana orang-orang komikan, sebagaimana pelawak membuat materi. Karena mirip pejabat kita hari ini dengan pelawak. Kalau pelawak lucu dalam membuat materi, sementara pejabat kita banyak yang lucu dalam membuat kebijakan. Bayangkan, masyarakat biasa disuruh diet BBM, tapi mobil mewah mereka bergulir dan berjalan di jalanan, digunakan dan menggunakan pajak dari rakyat. Ikat pinggang mereka digunakan untuk menjerat rakyat, sementara perut mereka semakin membuncit dari hasil subsidi. Dan bahkan masyarakat disuruh untuk hidup prihatin, sementara mereka mabuk dalam kemewahan. Betul tidak? Apa yang menyebabkan mereka begitu? Tidak punya rasa malu. Oleh karenanya rasa malu cerminan daripada iman. Malunya tinggi, imannya hebat. Malunya rendah, imannya sedang menurun. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan kita rasa malu kepada Allah agar senantiasa kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran billah, salatan wassalaman ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Puja dan puji syukur kehadirat Allah, pemirsa, senang sekali kita berjumpa lagi dalam Majelis Ilmu Damai Indonesiaku, yang pada kesempatan siang hari ini kita bersiaran langsung dari Masjid An-Nizam, Rawasari Timur, Cempaka Putih, Jakarta Timur. Pemirsa,
ada sebuah ungkapan hadis al-haya'u minal iman. Malu sebagian dari iman. Hadis ini sangat populer sekali, sering kita dengar. Hal inilah menjadi landasan kita pembahasan dalam Damai Indonesiaku siang hari ini dengan judul yaitu rasa malu cerminan iman. Bersama guru-guru kita Ustadz Deban yang tadi sudah memberikan tausiah di segmen 1, nanti juga ada Ustadz Aryan Fakih yang juga akan memberikan tausiah di segmen kedua nanti. Dan tidak lupa pemirsa, kami sampaikan kepada Anda yang ingin bergabung untuk berinteraksi tanya jawab lewat video call WhatsApp kami. Anda tuliskan nama Anda daftarkan nama Anda dan tuliskan pertanyaan Anda lewat nomor telepon atau nomor WhatsApp yang sudah tercantum di layar kaca Anda. Inilah pemirsa Damai Indonesiaku yang dipersembahkan oleh Sarung Wadimor, tentu sarung kita. Di segmen berikutnya, saya Aryan Fakih akan membahas mengenai bagaimana implementasi malu dalam kehidupan kita sehari-hari. Tetaplah di Damai Indonesiaku TV One.